Kita lanjut lagi ke alur cerita Stellar Transformasi Season 4 bro. Subrek gas like you. Dan mari kita simak. Hou Fei menggosok dagunya dan berkata sambil merenung, kamu benar. Wukong-Sui itu sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah setan longgar kesusahan ke-12. Sekelompok besar ahli setan longgar lainnya juga telah kembali. Sekarang kita tidak bisa menginjak-injak setan longgar yang umum itu lagi. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu sambil tertawa, tidak perlu terlalu banyak berpikir, kakak. Mari kita bersantai di Qin Yu Immortal Mansion untuk beberapa waktu pertama. Mengingat mantra pembatasan yang dibuat oleh Kaisar Abadini yang di masa lalu, bagaimana mungkin kesusahan ke-12 dapat melepaskan setan? Saya tidak percaya bahwa Wukong-Sui kawan dapat mencari dengan akal iblisnya siang dan malam. Ada senyum tipis di wajah Qin Yu, santai untuk beberapa waktu tidak, kita harus pergi malam ini. Terlambat malam ini begitu mendesak. Hou Fei ragu-ragu. Kamu ingin menjadi pemadam kebakaran lagi, kakak Hei Yu menatap Qin Yu. Hanya Xiao Hei yang mengerti aku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ketika Hei Yu mendengar bahwa apa yang ingin dilakukan Qin Yu benar-benar sama dengan apa yang dia pikirkan, matanya segera berkilauan. Di satu sisi, Hou Fei juga mengerti setelah merenung sedikit. Dia menatap Qin Yu dengan mata menyala-nyala. Kau sangat kejam, kakak. Qin Yu memberikan senyum acuh tak acuh. Sangat kejam. Ini bukan kekejaman. Hou Fei bukan anggota klan Qin, jadi dia tidak tahu sama sekali betapa pentingnya klan Qin bagi anggotanya. Ketika dia masih kecil, dia sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ayahnya sebagai pemimpin klan Qin. Semua ini demi klan Qin. Qin Yu sebagian besar harus disalahkan atas klan Qin yang menderita begitu banyak kerugian saat ini. Wukong-Sui, pendeta Ming Liang. Matanya berkilau karena kedinginan. Generasi muda menderita banyak korban. Lebih dari 90% anggota klan saya terbunuh. Mereka tidak peduli tentang pembantaian tidak disengaja mereka, jadi sekarang saya akan membuat mereka menghadapi konsekuensi mengerikan dari itu. Api surgawi di permukaan pegunungan Yinyu telah menghilang. Tapi sekarang pegunungan itu adalah hamparan sisa-sisa hangus yang luas dan steril. Di langit di atas pegunungan Yinyu, Wukong-Sui melirik ke bawah dengan ekspresi muram. Di bawahnya, sekelompok besar setan longgar sedang mencari dengan hati-hati di permukaan pegunungan Yinyu. Tentu saja, target pencarian mereka tidak lain adalah diagram surga sundering yang sangat penting. Tapi mereka sudah mencari hampir 2 jam tanpa hasil. The Heaven Sundering Diagram adalah harta karun yang diciptakan oleh Kaisar Abadini yang aura mereka terkandung dalam sebagian besar waktu sehingga setelah Qin Yu dan beberapa orang lain pergi ke menara menyimpan harta karun dari 9 pedang Immortal Mansion di masa lalu, mereka tidak dapat menemukan mereka pada awalnya meskipun mereka tergantung di dinding. Ini juga alasan mengapa Wukong-Sui menyuruh semua orang untuk mencari sendiri lukisan itu. Tuan, beberapa ratus setan longgar telah mencari begitu lama tanpa menemukan diagram surga sundering. Mungkinkah itu sudah terbakar? Pei Yan berkata di satu sisi. Gunakan otakmu. Wukong-Sui menatapnya dengan dingin. Menurutmu, harta macam apa diagram surga sundering itu? Bagaimana itu bisa terbakar oleh nyala api surgawi? Anda harus mengerti bahwa saya sudah memegang diagram sebelumnya, jadi saya tahu betul. Sekarang yang paling saya khawatirkan adalah bahwa Su Hei, setan longgar yang mengurus diagram, sudah terbakar sampai mati dan diagram itu disambar oleh pendeta Heavenly Flame itu. Akan mengerikan jika itu yang terjadi. Pei Yan segera melihat cahaya. Itu akan mengerikan jika pendeta Heavenly Flame benar-benar mendapatkan diagram setelah membakar setan longgar itu sampai mati kemudian melarikan diri dengannya. Jangan khawatir, Wukong-Sui berkata dengan dingin, sekarang kita bahkan tidak tahu di mana pendeta api surgawi itu melarikan diri. Tapi sebelum mencarinya, ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Tanya Pei Yan. Temukan teman dekat Su Hei atau teman sekolah dan tanyakan pada mereka siapa yang tergelincir dari Jade. Kita hanya perlu melihat slip giok jiwanya untuk mengetahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Jika dia masih hidup, kemungkinan besar diagram surga sundering masih ada di tubuhnya. Jika dia sudah mati dan setan longgar di bawah tidak dapat menemukan diagram, maka kemungkinan itu sudah diambil oleh pendeta Heavenly Flame. Ketika Wukong-Sui mengatakan kalimat terakhir, ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Pendeta surgawi api misterius itu lolos dari tangannya dan, lebih buruk lagi, bisa melakukannya karena kecerobohannya.
Jika Heaven Sundering diagram benar-benar diambil oleh pendeta Heavenly Flame, dia harus mengambil tanggung jawab besar untuk ini. Pendeta Heavenly Flame sepertinya tidak kuat sama sekali, tapi entah bagaimana dia bisa melepaskan api surgawi begitu banyak dalam napas. Wukong Sui jengkel di dalam. Tidak ada yang tahu berapa banyak api surgawi untuk mencukur lapisan tebal seperti itu dari seluruh pegunungan Yinyu. Namun, begitu dia berpikir tentang bagaimana pendeta surgawi api misterius itu tiba-tiba lenyap setelah menerima pukulan darinya, dia menjadi ragu bisakah pendeta langit surgawi ini menjadi serigala berbulu domba. Dia berpura-pura menjadi lemah tetapi sebenarnya ingin mengeksploitasi pertempuran antara kita dan Gunung Qingsu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Pada saat ini, melalui pemancar, Pei Yan sedang berkomunikasi dengan Dame Lian Yue, yang memimpin pasukan setan longgar untuk bergegas kembali ke kejauhan. Tuan Wukong Sui. Dia berkata dengan gembira, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Wukong Sui, baru saja saya memberitahu Nyonya tentang apa yang terjadi di sini. Dia sudah bertanya pada Master Paman Besar Setan Longgar Su Hei dan mengetahui darinya bahwa Su Hei benar-benar hidup. Hidup. Wukong Sui diam-diam menghela nafas lega. Dia kemudian bertanya dengan tergesa-gesa, lalu bisakah sekolah Su Hei mencari tahu di mana dia sekarang? Mereka tidak tahu keberadaannya. Semua ahli dari sekolah Su Hei mencoba untuk mengirim pesan kepadanya, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Sepertinya, dia tidak bisa menerima pesan apapun. Wajah Pei Yan penuh keraguan. Apakah ada tempat yang dapat menghalangi pengiriman pesan? Tentu saja ada. Wukong Sui memberikan senyum tenang. Beberapa tempat khusus seperti rumah-rumah abadi benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bahkan pemancar tidak berguna di tempat-tempat itu. Belum lama sejak nyala api surgawi mulai menyala, tapi sekarang aku tidak bisa menemukan aura Su Hei sama sekali dan aku juga tidak tahu di mana dia berada. Wukong Sui sebenarnya merasa agak tertekan di dalam. Dia tidak bisa berpikir tentang pendeta Heavenly Flame. Pendeta Heavenly Flame, kali ini Anda benar-benar membuat saya kesal. Matanya berkilau dengan cahaya merah darah. Setelah sekian lama, getaran dan suara pecah terdengar dari bawah permukaan pegunungan Yinyu. Tiba-tiba, ujung gunung terbelah dua dan bentuk pedang besar terbang keluar. Bentuk pedang itu beberapa puluh meter tingginya dan selebar 2-3 meter. Bahkan ada bayangan manusia dalam bentuk pedang. Melihat manusia ini, yang tiba-tiba muncul, mata Wukong Sui keluar dari kepalanya. Dia tidak bisa tidak berseru Su Hei. Iblis longgar yang baru saja keluar dari bagian dalam pegunungan Yinyu tidak lain adalah Su Hei, penjaga Heaven Sundering Diagram. Bentuk pedang besar mulai menghilang perlahan, mengungkapkan bahwa manusia di dalamnya. Ini adalah seorang pria muda yang sedikit gemuk seperti bayi. Tuan Wukong Sui. Su Hei terbang ke Wukong Sui, wajahnya penuh kegembiraan. Aku akhirnya melihatmu lagi. Tuan, baru saja nyala api surgawi itu ada di langit dan bumi, jadi aku khawatir sampai mati. Di mana Heaven Sundering Diagram? Tanya Wukong Sui tanpa berpikir. Yang paling dia khawatirkan adalah diagram. Setan longgar Su Hei segera berkata, diagram surga Sundering aman. Saya tahu betul bahwa diagram ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh bahkan jika saya harus mati. Pada awalnya saya ingin pergi ke badan utama pegunungan dengan seni melarikan diri, tapi ada banyak mantra pembatas yang dipasang di istana Yinyu sehingga saya tidak bisa menggunakan seni melarikan diri. Wukong Sui tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Mantra terbatas ini melindungi istana Yinyu dengan membuatnya mustahil bagi musuh untuk menggunakan seni melarikan diri untuk datang dan meluncurkan serangan diam-diam. Tetapi ketika api surga menyerbu istana Yinyu, sejumlah besar setan longgar dibakar sampai mati karena pada saat itu mereka tidak dapat melarikan diri ke tubuh utama pegunungan. Api surgawi ada di seluruh langit dan bumi sehingga para iblis longgar dan murid-murid istana Yinyu pada dasarnya tidak bisa bergerak. Jika mereka tidak bisa pergi ke tanah, mereka pasti akan mati. Bagaimana kamu pergi ke tanah? Tanya Wukong Sui sambil tersenyum. Gelombang teror muncul di wajah setan Su Hei yang longgar. Senior, pada akhirnya aku. Pada akhirnya Anda menyesuaikan diagram dengan darah, kan? Wajah Wukong Sui mengeras. Su Hei tiba-tiba berlutut. Tuan Wukong Sui, awalnya saya tidak bermaksud untuk mempersonalisasikan diagram surga Sundering ini dengan darah, tetapi itu terlalu penting dan api surgawi turun.
Aku tidak diizinkan membiarkannya jatuh ke tangan musuh dengan segala cara, jadi aku tidak punya pilihan selain mempersonalisasikannya dengan darah lalu menggunakan fungsi pelindung energi pedang langit sundering. Wu Kongsue mengucapkan dingin energi pedang langit sundering adalah energi pedang yang ditinggalkan oleh seorang kaisar abadi. Anda beruntung menggunakannya sekali saja. Su Hei mengatakan dengan hormat sekaligus energi pedang surga sundering memang sangat kuat. Bahkan ketika menyentuh api surgawi, itu masih bisa melindungi saya dari serangan api surgawi. Setelah itu dengan mudah menembus mantra pembatasan dan aku segera pergi ke tubuh utama dari pegunungan. Wu Kongsue tentu tahu apa yang terjadi kemudian, tidak ada apa-apa selain Su Hei bersembunyi di dalam tubuh utama pegunungan sampai keluar sekarang. Dia sebenarnya sangat terkejut di dalam energi pedang langit sundering itu benar-benar fantastis. Kawan Su Hei ini tidak kuat tetapi setelah mengaktifkan energi pedang pelindung, seluruh tubuhnya tampaknya terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Bahkan akal iblis saya tidak bisa mendeteksi auranya sama sekali. Mungkinkah, selain memiliki fungsi pelindung, energi pedang surga sundering juga melakukan fungsi berisi aura pengguna untuk menghindari deteksi? Dia sudah menebak dengan benar. Ketika pengguna dikelilingi oleh energi pedang surga sundering, aura mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ini juga kemampuan hebat Heaven Sundering Sword Art Immortal Emperor Niyang. Baiklah, beri aku diagram surga sundering. Sekarang identitas Anda telah terungkap sehingga Anda tidak cocok untuk menyimpannya lagi. Wu Kongsue berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Su Hei diam-diam menyukai harta ini karena memiliki energi pedang surga sundering yang protektif, ia lebih mengkhawatirkan Wu Kongsue. Jadi, terlepas dari keengganan hatinya, ia segera menghilangkan ikatan darah antara dirinya dan diagram dengan ekspresi hormat lalu menyerahkannya kepada Wu Kongsue. Setelah menerima diagram surga sundering, Wu Kongsue merasa jauh lebih santai di dalam. Oh, dia mengerutkan keningnya. Objek yang mirip dengan pemancar muncul. Kakak Wu Kongsue, tentara setan longgar yang dipimpin oleh Dame Lian Yue tampaknya telah menderita kerugian. Fire Devil terbang ke Wu Kongsue dari bawah. Ketika Wu Kongsue menerima pesan Dame Lian Yue, dia juga menerimanya. Isi pesannya sangat sederhana. Setelah Wu Kongsue, iblis api dan beberapa ahli lainnya telah pergi, Dame Lian Yue mengumpulkan pasukan setan yang longgar. Mereka kemudian mundur dari Gunung Qingsu dan bergerak menuju pegunungan Yinyu. Tetapi pendeta Ming Liang seharusnya juga mengetahui apa yang terjadi pada pegunungan Yinyu sehingga ia mengambil kesempatan ini untuk memimpin pasukan abadi yang kekar untuk bergegas keluar dari formasi ilusi pembangunan 10 dan mengejar mereka. Selama pengejaran, tentara setan yang longgar dan tentara abadi yang longgar mulai saling bertarung lagi. Berbeda sekali dengan pertempuran sebelumnya, kali ini pasukan iblis longgar telah dirugikan. Ini karena lebih dari setengah dari kesusahan ke-11 dan kesusahan ke-12 di sisi setan longgar sudah pergi terburu-buru untuk pegunungan Yinyu sebelumnya. Akibatnya, para ahli super di sisi abadi longgar menjadi sangat agresif, terutama pendeta Ming Liang, yang sama sekali tidak tertandingi oleh siapapun. Terpaksa pada titik di mana dia tidak punya pilihan, Dame Lian Yue telah meminta bantuan dari Wu Kongsue. Semua orang, kami telah menemukan diagram surga sundering sehingga misi kami telah tercapai. Tapi tanpa kita, kapasitas bertarung pasukan iblis longgar telah sangat menurun. Selain itu, pasukan iblis longgar sedang dikelilingi dan diserang oleh abadi longgar. Jadi, tolong bergegas ke medan perang dengan kecepatan tertinggi Anda, semuanya. Wu Kongsue segera memberitahu setan longgar lainnya melalui indera iblisnya. Tepat setelah itu, dia, Fire Devil Pei Yan dan para ahli lainnya semua bergegas ke medan perang menggunakan teleportasi. Sisi abadi yang longgar dan sisi setan yang longgar telah bertarung lebih dari beberapa ratus ribu li dalam perjalanan dari Gunung Qingsu ke pegunungan Yinyu. Lebih dari 10.000 praktisi lepas telah terbunuh atau terluka. Di jalan ini, beberapa puluh ribu Siu Zenist umum telah mengalami kerusakan jaminan dan jumlah manusia yang terkena dampak bahkan telah melampaui beberapa puluh juta. Di tengah jalan, darah telah mengalir di sungai dan ledakan terdengar tanpa henti seperti guntur. Haha. Lian Yue, hari ini aku akan membuat sisi ibumu yang longgar mengingat betapa menakutkannya kita Siuxianist selamanya. Yang mulia Ming Liang seperti matahari yang menyilaukan. Di medan perang ini, dia adalah makhluk yang tak terkalahkan.
Kehadirannya sangat meningkatkan moral dari sisi abadi yang longgar karena dia bisa dengan santai menangani hampir semua pakar keras dari jalan setan di sini. Wu Hei adalah satu-satunya di sisi setan longgar yang telah berhasil melawannya. Ming Liang, jangan terlalu sombong. Teriakan suara marah menenggelamkan tawa keras pendeta Ming Liang. Itu bergema melalui seluruh medan perang, yang beberapa ribu li luasnya. Pada saat yang sama, bau berdarah yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat saat seberkas cahaya berwarna merah darah melintas dari cakrawala di kejauhan. Targetnya tak lain adalah pendeta Ming Liang. Berbagai sinar cahaya lainnya juga melonjak mengikuti sorotan cahaya merah darah dengan cermat. Lord Wu Kongsui telah datang. Ini Tuan Wu Kongsui. Kekuatan sisi iblis longgar segera meningkat. Pendeta Ming Liang mengucapkan ham dingin. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menyilaukan, mengisi cahaya berwarna merah darah. Tak terhitung iblis longgar lainnya dan abadi-abadi hanya bisa melihat cahaya merah darah dan cahaya putih saling membombardir, terjerat satu sama lain dan menyebabkan ledakan tanpa henti. Singkatnya, tidak ada yang berani datang dalam beberapa puluh li dari tempat di mana dua sinar cahaya berkelahi. Namun ruang tersebut belum hancur. Sangat kuat, Wu Hei tidak bisa menahan matanya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pendeta Ming Liang dan Wu Kongsui tidak membuang energi berlebihan ketika saling menyerang. Kontrol mereka terhadap energi mereka dalam setiap gerakan sangat akurat. Hanya karena inilah ruang belum hancur. Setelah beberapa saat, dua sinar cahaya bergerak terpisah. Yang merah darah berubah menjadi nomor satu ahli dari jalan setan, Wu Kongsui, yang jubah merah darahnya mengepak. Yang putih berubah menjadi nomor satu ahli dari jalan abadi, pendeta Ming Liang, yang mengenakan jubah biru pucat. Qin Yu diam-diam muncul di hutan gunung terpencil di pegunungan Yinyu sendirian. Jika saya menebak dengan benar, ketika insiden besar seperti itu terjadi di pegunungan Yinyu, jaringan intelijen pendeta Ming Liang pasti telah mengetahuinya. Dia kemungkinan besar seharusnya juga mengetahui bahwa beberapa ahli dari sisi setan longgar telah kembali sebelumnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mendatangkan malapetaka pada sisi setan yang longgar, dia akan menjadi orang bodoh. Qin Yu melirik pegunungan Yinyu yang sudah terpencil. Ada senyum tipis di wajahnya. Tepat setelah itu, mengendarai senjata abadi kelas menengahnya, ia bergegas menuju Gunung Qingsu dengan kecepatan tercepatnya. Semuanya ada di telapak tangannya. Setelah terbang sebentar, dia melihat sisi iblis longgar dan sisi abadi longgar bertarung di kejauhan dan segera mengambil jalan memutar. Pertempuran itu sangat sengit. Saya bertanya-tanya berapa banyak praktisi lepas yang mati. Dia telah terbang setidaknya 100.000 li dan terkejut melihat tak terhitung jumlah anggota badan dan kering, genangan darah hitam di jalan. Sebagian besar yang mati di sini mungkin adalah manusia biasa, tetapi beberapa setan lepas pasti terbunuh. Pendeta Ming Liang benar-benar kejam. Dia telah mengejar iblis longgar sepanjang jarak beberapa ratus ribu li. Kali ini dia benar-benar menikmati dirinya sendiri, tapi jatuh ke dasar jurang dari puncak gunung, ini adalah jenis yang paling menyakitkan pengalaman. Tak lama, Qin Yu tiba di Gunung Qingsu. Karena para dewa longgar telah pergi untuk mengejar sisi setan yang longgar, murid-murid kuil Qingsu semuanya telah keluar dari formasi ilusi pembangunan 10 dan mulai merapikan sekolah pasca perang mereka. Kuil Qingsu sekarang dalam situasi yang jauh lebih baik daripada istana Yinyu. Murid-murid elit dan sangat banyak ahli bersembunyi di formasi ilusi pembangunan 10 sehingga menderita sedikit kerugian. Saat ini, Gunung Qingsu penuh dengan aktivitas. Berbagai Siuzenis dapat terlihat dengan jelas mengangkat batu besar dengan satu tangan, mulai membangun tempat tinggal mereka. Kakak senior, iblis longgar itu benar-benar menjijikkan. Mereka tiba-tiba menghancurkan sebagian besar struktur sekolah kami. Pemandangan indah itu hilang. Pencuri jalan setan ini harus dimusnahkan. Seorang murid kuil Qingsu sedang mengobrol dengan kakak seniornya. Kakak senior berkata dengan ham dingin, pendeta Ming Liang dari kuil Qingsu kami sudah beraksi dengan secara pribadi memimpin beberapa puluh ribu orang abadi yang berkeliaran untuk mengejar iblis yang longgar. Mereka akan menghancurkan sekolah dan ahli yang tangguh itu. Setelah itu, kita akan beraksi dan menghancurkan sekolah-sekolah kecil. Kuil Qingsu selalu menjadi nomor satu sekolah Siuxianis. Murid-muridnya sering menindas murid sekolah lain, tetapi kali ini markasnya hampir hancur menjadi puing-puing oleh orang lain, sehingga semua murid yang hidup sangat marah. Apa itu, kakak senior api ungu?
Saudara laki-laki junior itu mengangkat kepalanya memandangi masa api ungu yang jatuh sangat cepat dari langit dan berkata dengan ragu-ragu. Kakak senior juga berhenti. Ah, itu nyala api surgawi. Wajahnya berubah sangat pucat dalam sekejap mata. Segera setelah masa pertama dari api unggun surgawi, lebih dari 100 bola api ungu besar menembak jatuh di Gunung Kingsu. Hanya dalam beberapa saat, seluruh wilayah udara Gunung Kingsu telah dipenuhi dengan bola api ungu jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, gunung itu berubah menjadi lautan api surgawi. Sisi setan longgar dan sisi abadi longgar akhirnya setuju untuk memanggil gencatan senjata. Tetapi para ahli super seperti Wu Kongsue dan pendeta Ming Liang masih saling mencela. Siapa yang mulia api surgawi itu? Ming Liang, dia menghancurkan markas istana Yinyu saya dan pegunungan Yinyu. Dame Lian Yue berkata dengan dingin. Haha, tentu saja pendeta Heavenly Flame adalah ahli luar biasa di sisi abadi kita yang longgar. Menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk abadi yang longgar. Rekan-rekan Taois Heavenly Flame benar-benar melakukannya untuk memuaskan semua orang. Pendeta Ming Liang sangat puas. Ketika dia masih di Istana Surgawi dan menerima berita dari para Siuxianis biasa di luar bahwa pegunungan Yinyu telah dihancurkan oleh api surgawi, dia segera senang dan tahu bahwa kesempatan untuk menyerang kembali telah datang. Saat ini, dia masih sangat berterima kasih kepada pendeta api surgawi misterius di dalam hatinya. Menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, kau mengatakannya dengan baik. Tapi kuil Kingsumu, aku. Itu buruk, kakak senior. Situasinya buruk. Di satu sisi, setelah pendeta Ming San melihat transmitternya, seluruh wajahnya menjadi pucat hingga tidak berdarah. Sementara itu, Dame Lian Yue telah menerima pesan juga. Lagi pula, dia juga menanam beberapa mata-mata di sekitar Gunung Kingsu. Begitu dia melihat pesan ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia segera menatap pendeta Ming Liang dan tertawa keras seperti orang gila. Haha, menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, betapa perusak kejahatan dan penegak keadilan rekan-rekan Taois Heavenly Flame adalah sesuatu yang sangat dia teman yang baik. Sayang sekali, Gunung Kingsumu juga telah menjadi berantakan total oleh nyala api surgawi. Ejekan Dame Lian Yue membuat wajah pendeta Ming Liang menjadi sangat gelap. Beberapa saat yang lalu dia masih memanggil pendeta Heavenly Flame dengan penuh kasih sayang sebagai sesama Tao, dan membual tentang menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, tetapi dalam sekejap mata, nyala api surgawi yang menghentak itu menimpa seluruh Gunung Kingsu. Pendeta Ming Liang tidak bisa menerima bahwa seluruh Gunung Kingsu sedang diliputi api surgawi. Saya ragu, Yang Mulia Ming Liang. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Yang Mulia api surgawi atau sesuatu ada di sisi abadi Anda yang longgar sekarang? Mengapa Gunung Kingsumu telah menjadi berantakan total oleh nyala api surgawi juga? Mungkinkah ada setan longgar yang juga bisa melepaskan api surgawi seperti pendeta api surgawi? Tanya Wu Kongsue sambil terlihat tertarik. Pendeta Ming Liang telah kehilangan muka, banyak. Lebih buruk lagi, dia bahkan kehilangan muka di depan banyak makhluk longgar lainnya. Pendeta Heavenly Flame, mulai sekarang, bagaimana iblis itu masih layak disebut pendeta? Kata pendeta Ming Liang dengan dingin. Awalnya saya pikir dia adalah makhluk abadi yang longgar. Tapi sekarang sepertinya dia mungkin iblis longgar sepertimu. Apakah Anda benar-benar berpikir setan longgar jarang saling membantai itu sangat normal bahwa iblis Lord of the Heavenly Flame menghancurkan pegunungan Yinyu Anda? Dengan hanya beberapa kata, pendeta Ming Liang telah mendorong Qin Yu ke kam sisi setan yang longgar. Omong kosong, Wu Kongsue berkata dengan jijik. Pemadam kebakaran itu bahkan berani membakar seluruh pegunungan Yinyu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis longgar? Baik iblis longgar dan sisi abadi longgar tidak mengakuinya. Orang ini benar-benar jahat. Kata Wu Hei tertawa di satu sisi. Dia dan Wu Kongsue adalah iblis longgar independen dan sama sekali bukan tokoh senior di sekolah-sekolah Siumo di benua Tenglong sehingga mereka tidak peduli jika para dewa longgar dan iblis longgar lainnya akan hidup atau mati juga. Salah memanggilnya pendeta surgawi api atau iblis dewa api surgawi, jadi mari kita memanggilnya dewa jahat api surgawi untuk saat ini. Tapi saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda, Yang Mulia Ming Liang.
Ketika kami menyerang Gunung Kingsu, beberapa murid kuil Kingsu Anda bersembunyi di formasi ilusi pembangunan 10, kan sekarang sudahkah semua murid elit itu keluar jika mereka memilikinya, maka ketika api surgawi dari Dewa Jahat api surgawi itu turun dari langit, para murid kuil Kingsu Anda. Wu Hei memberikan beberapa tawa mengejek. Begitu Pendeta Ming Liang berpikir tentang para murid elit dari kuil Kingsu, ia menjadi cemas. Murid-murid elit itu adalah masa depan sekolah. Jika mereka semua dibakar sampai mati, ia sendiri mungkin akan menjadi pendosa terburuk dalam sejarah kuil Kingsu. Ming Liang, Gunung Kingsu telah terbakar, mengapa kamu belum kembali, kata setan api dengan gembira. Pendeta Ming Liang mengerutkan kening. Kembali. Tentu saja dia ingin kembali dan membunuh itu yang melepaskan api surgawi. Tapi akankah setan longgar di depannya seperti Wu Kongsui, Wu Hei, setan api dan Dame Lian Yue cukup baik untuk membiarkannya kembali? Saya pikir, jika saya kembali, beberapa dari Anda akan mulai menyerang pasukan abadi longgar kami, kan, kata Pendeta Ming Liang sambil tertawa dingin. Wu Kongsui tersenyum lebar, kamu pintar. Ini memang yang ingin saya lakukan. Pikirkan saja itu. Ketika pegunungan Yinyu saya dibakar oleh kawan yang disebut Evil Lord of the Heavenly Flame, saya memimpin beberapa ahli untuk bergegas kembali ke pegunungan Yinyu. Pada saat itu, bukankah kamu juga mengambil kesempatan untuk memimpin pasukan untuk mengejar pasukan iblis longgarku dalam jarak beberapa ratus ribu li? Inilah yang disebut kesopanan menuntut timbal balik. Anda mengejar kami terlebih dahulu, jadi jika Anda kembali, kami akan melakukan hal yang sama dengan mengejar pasukan abadi Anda yang longgar. Wu Kongsui menjelaskan masalah ini secara terbuka. Dia telah membuatnya sangat jelas bahwa jika Pendeta Ming Liang kembali, dia akan mengejar pasukan abadi yang longgar. Tetapi tanpa kembali, Pendeta Ming Liang harus menyaksikan semua murid kuil Kingsu terbakar hingga mati oleh Dewa Jahat api surgawi itu. Kakak senior, Pendeta Ming San berkomunikasi dengan Pendeta Ming Liang menggunakan akal sucinya. Kakak senior, Anda memiliki status terhormat. Tidak hanya Anda yang tidak. Satu ahli dalam pasukan abadi yang longgar, Anda juga pemimpin dari kita semua yang longgar abadi. Jika Anda pergi, tidak ada yang bisa menandingi Wu Kongsui itu dan kami juga akan mengalami penurunan moral yang besar. Jadi, Anda tidak bisa kembali, apapun yang terjadi. Pendeta Ming San sangat jernih saat ini. Anda tidak bisa kembali, tapi saya bisa. Saya akan memimpin beberapa kesusahan abadi longgar 10 untuk bergegas kembali. Saya percaya ini seharusnya cukup untuk melindungi beberapa murid. Dia mengerti betul bahwa sekarang mungkin sebagian besar murid kuil Kingsu sudah mati. Itu adalah nyala api surgawi, tidak kurang. Ini adalah nyala api yang ditakuti bahkan oleh abadi longgar biasa. Meskipun menjadi murid elit dari kuil Kingsu, sebagian besar dari murid-murid itu berada di tahap Yuanying dan Dongsu sehingga mereka pasti akan mati setelah menyentuh api surgawi. Menurut pesan itu, seluruh gunung Kingsu telah tercakup dalam nyala api surgawi. Karena itu, sangat sedikit murid kuil Kingsu yang dapat bertahan. Aku akan menyerahkan segalanya padamu, saudara junior. Sekarang Pendeta Ming Liang juga tidak punya pilihan selain membiarkan saudara juniornya kembali lebih dulu untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan beberapa murid kuil Kingsu. Tetapi saudara junior, jika Anda mendeteksi Evil Lord of the Heavenly Flame, tangkap atau bunuh dia dengan cara apapun. Pria ini hampir menghancurkan seluruh markas kuil Kingsu kami. Jika dia tidak terbunuh, aku tidak akan bisa tenang seumur hidup. Mata Pendeta Ming Liang menjadi suram. Jangan khawatir, kakak senior. Bahkan jika kamu tidak memintaku, aku masih akan membunuh Evil Lord of the Heavenly Flame ini. Hati Pendeta Ming San juga dipenuhi dengan kebencian. Tepat setelah itu, diam-diam ia terbang ke kamp tentara abadi yang longgar kemudian memimpin 4 atau 5-10 kesusahan abadi untuk pergi menggunakan teleportasi. Di puncak gunung kecil tidak jauh dari medan perang sisi abadi longgar dan sisi setan longgar, saat ini ada 4 individu. Mereka tidak lain adalah 4 ahli dari wilderness di benua Qianlong, yang terdiri dari penguasa wilderness, Yu Liang, dan 3 iblis besar di bawahnya, Kong Chao, Wu San dan Xing Shou. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yu Liang melihat ke arah medan pertempuran abadi dan setan longgar. Tuan, sekarang sisi abadi yang longgar dan sisi iblis longgar telah saling bertarung beberapa kali dan kehilangan beberapa puluh ribu praktisi lepas juga. Kapan kita harus bertindak? Xing Shou bertanya di belakangnya.
Yu Liang menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh, tidak usah terburu-buru. Waktunya belum tiba. Meskipun 40.000 hingga 50.000 praktisi longgar telah meninggal, sebagian besar dari mereka adalah dewa longgar tingkat rendah dan setan longgar. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berasal dari kesusahan keenam. Dari segi kuantitas, sisi abadi yang longgar dan sisi setan yang longgar masing-masing telah kehilangan hampir 40% dari pasukan mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya kehilangan 20% hingga 30% dari kekuatan mereka. Mata Yu Liang berkilauan. Lagi pula, kita bukan satu-satunya pihak yang bersembunyi di kegelapan. Tuan, apakah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan singa berbatu berapi? Wu San bertanya dengan ragu. Hydra Kong Chao, berkata Wu San, apakah Anda lupa ahli yang dapat melepaskan api surgawi? Dia mampu membakar pegunungan Yinyu menggunakan api surgawi dalam waktu singkat. Anda harus tahu bahwa nyala api surgawi itu tangguh dan langka, tetapi orang ini dapat melepaskan begitu banyak nyala api surgawi dengan menarik napas. Kemungkinan besar bahkan dewa kita tidak mampu melakukan ini. Yu Liang berkata dengan anggukan, memang. Saya pikir bahkan Fang Tian dan Zhong Jue, dua ahli yang tak terkalahkan, tidak dapat melepaskan begitu banyak api surgawi, apalagi saya sendiri. Saya pikir, individu misterius itu harus memiliki harta tertentu yang dapat melepaskan api surgawi. Dia telah menebak dengan sangat benar. Qin Yu memang memiliki cincin penguasa api hitam. Tanpa cincin ini, siapa yang bisa melepaskan nyala api surgawi begitu banyak? Saya tidak percaya bahwa pemadam kebakaran adalah pakar independen tertentu. Kata Yu Liang dengan acuh tak acuh dan percaya diri. Jika dia adalah seorang ahli independen, mengapa dia begitu gila sehingga dia berani menghancurkan seluruh istana Yinyu dalam satu pukulan? Saya pikir. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Analisis Yu Liang masuk akal. Biasanya, tidak ada yang berani melakukan itu ke istana Yinyu. Tapi Qin Yu hanya ingin membalas dendam. Selain itu, ia juga memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Rumah abadi King Yu. Dan boneka abadi pedang, yang tidak pernah ia gunakan. Selain pria misterius ini, ada juga klan naga, yang selalu bersembunyi di kegelapan tanpa mengambil tindakan apapun. Ketika Yu Liang menyebutkan klan naga, matanya berkedip karena kedinginan. Kamu harus ingat bahwa hanya anjing yang tidak pernah menggigit orang yang paling menakutkan. Saat ini, klan naga hanya menyembunyikan giginya dan cakar yang tajam. Saya pikir, ketika mulai beraksi, ini akan menjadi saat yang paling mengerikan dan berbahaya. Tiga setan besar mengangguk. Ada banyak klan setan tetapi klan naga saja sudah merupakan kekuatan yang sangat besar di antara setan. Hanya ketika binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari kategori binatang berjalan berkumpul, mereka dapat melawan klan naga. Dengan demikian, mudah untuk mengetahui seberapa kuat klan naga itu. Kesempatan belum datang sehingga kita hanya bisa terus menunggu. Kata Yu Liang dengan acuh tak acuh. Tiga iblis besar di belakangnya semua mengangguk, mata mereka melihat ke arah medan perang abadi-abadi dan setan longgar di kejauhan. Gunung Qingsu dulunya adalah hamparan salju putih yang luas. Namun, sekarang telah berubah menjadi gunung berapi besar, dan gunung berapi-api surgawi pada saat itu. Kepingan salju itu sudah lama menguap. Struktur di seluruh gunung Qingsu telah dibakar menjadi abu. Lapisan tebal seluruh gunung telah terbakar juga. Dari segi luas, gunung Qingsu jauh lebih kecil dari pegunungan Yinyu. Dan karena ini, itu jauh lebih sederhana untuk api surgawi yang dilepaskan oleh Qin Yu untuk membakar seluruh gunung Qingsu. Yang paling penting bagi sebuah sekolah adalah murid-muridnya, diikuti oleh kantor pusatnya, terutama yang telah beroperasi selama setidaknya 1 juta tahun. Di Gunung Qingsu, ada tempat latihan beberapa tokoh senior dari kuil Qingsu, beberapa tempat rahasia dan beberapa mantra pembatas pertahanan. Tapi, terbakar oleh api ungu tanpa ampun, semuanya telah dihancurkan. Di wilayah udara Gunung Qingsu, Qin Yu, Hou Fei dan He Yu berdiri bersama. Pada saat ini, Heavenly Flame Field Qin Yu telah menyusut ke radius hanya 1 meter karena bola api ungu yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan olehnya beberapa saat yang lalu telah membakar seluruh gunung Qingsu. Sesekali, dia dengan santai menembakkan massa api surgawi. Dibakar oleh nyala api surgawi yang tak terbatas. Pada awalnya, 90% murid kuil Qingsu terbunuh.
Setelah itu, para murid yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan ingin melarikan diri harus menghadapi api surga yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sebagian besar dari mereka juga terbunuh. Beberapa murid yang masih hidup adalah mereka yang dapat melarikan diri karena mereka berada di perbatasan Gunung Kingsu pada saat itu dan mereka yang dapat bertemu dengan formasi ilusi pembangunan 10 karena mereka hanya di luar pada saat itu. Apa tempat teraman di Gunung Kingsu itu tidak lain adalah formasi ilusi pembangunan 10. Saat ini, formasi mengirimkan berbagai sinar cahaya putih. Sebagai formasi yang digunakan oleh makhluk abadi, formasi ilusi pembangunan 10 tidak hanya memiliki efek ilusi tetapi juga efek lainnya. Jika itu hanya formasi ilusi, bagaimana mungkin itu bisa menghalangi iblis longgar yang tak terhitung jumlahnya di luarnya? Aku tidak menduga Gunung Kingsu ini memiliki formasi yang ajaib. 3 abadi longgar yang kami bunuh tadi telah terbang keluar dari dalam formasi ini. Saya pikir, masih ada cukup banyak abadi longgar di dalam. Qin Yu mengarahkan matanya pada 10 formasi ilusi pembangunan tepat di tengah. Api surgawi tiba-tiba tidak dapat menembus pertahanan formasi ilusi pembangunan 10. Beberapa saat yang lalu, ketika Qin Yu melepaskan api surgawi untuk membakar seluruh Gunung Kingsu, beberapa dewa longgar yang tetap tinggal di 10 formasi ilusi pengembangan untuk menjaga istana surgawi bergegas keluar ingin membunuhnya dan teman-temannya. Ketiga abadi longgar ini semua ahli, terdiri dari kesusahan longgar ke-8 abadi dan kesusahan ke-27. Namun, makhluk abadi ini tidak tahu bahwa pakaian terkuat Qin Yu dan saudara-saudaranya adalah pertempuran jarak dekat. Menggunakan elemen kejutan dan mengandalkan bidang gravitasi dan senjata abadi kelas menengahnya, Qin Yu dengan cepat membunuh kesengsaraan longgar ke-8 yang abadi. Abadi yang kekal ini benar-benar sial untuk mati. Dia benar-benar tidak siap dengan kemunculan tiba-tiba dari medan gravitasi dan kemudian segera dibunuh oleh Qin Yu dengan pukulan pedang. 2 dewa longgar lainnya dibunuh dengan sangat sederhana oleh Hou Fei dan Hei Yu masing-masing dengan pukulan tongkat dan pukulan tombak. Sejak kematian 3 ini, tidak ada yang berani keluar dari istana surgawi lagi. Hou Fei berkata sambil tertawa, "Kakak, sepertinya semua pasukan abadi yang sudah mati pergi untuk mengejar pasukan setan yang longgar. Dewa longgar yang tinggal di belakang untuk menjaga tempat ini cukup lemah. Mungkin mereka bertiga sudah relatif kuat dibandingkan yang lain. Sekarang mereka begitu takut pada kita sehingga mereka tidak berani lagi keluar." "Apa yang kamu katakan itu mungkin, monyet." Hei Yu mengangguk setuju. Qin Yu, bagaimanapun, mengarahkan matanya pada formasi ilusi pembangunan 10 itu. "Kamu mengandalkan formasi ini untuk bersembunyi seperti kura-kura. Tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu bersembunyi dengan mudah sebuah menara di langit, saya akan membiarkan Anda merasakannya." Matanya berkedip dengan cahaya dingin. "Fei Fei, Xiao Hei, aku akan menggunakan Heavenly Flame Field dalam skala besar sehingga kalian berdua menjauh sedikit dariku untuk saat ini." Qin Yu memberitahu 2 saudaranya. Hou Fei dan Hei Yu segera mundur beberapa puluh meter. Hu. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Qin Yu menjadi bersemangat sekaligus mengisi area dalam jarak 10 meter darinya. Sama seperti dewa api, ia mengendalikan berbagai massa api sesuka hati, membuat mereka jatuh. Hanya saja, kali ini, semua nyala api surgawi terkonsentrasi di satu tempat. Sulit untuk membakar seluruh Gunung Kingsu, tapi masih mungkin untuk membakar semua batu di sekitar formasi ilusi pembangunan 10. Qin Yu mengontrol nyala api secara mental. Formasi ini harus menjadi tempat penting dari kuil Kingsu. Mari kita membuatnya menjadi celah di bagian utama gunung. 1 bola api ungu setelah turun dari langit mendarat langsung di sekitar formasi ilusi pembangunan 10. Api ungu tenggelam lurus ke bawah seperti sumber korosi. Batu itu tidak mampu menghalangi nyala api surgawi. Ketika jumlah api surgawi semakin meningkat, sebuah lingkaran besar, alur dalam yang lebarnya beberapa puluh meter muncul di sekitar formasi ilusi pembangunan 10. Di dalam formasi. "Guru, mengapa iblis itu membakar bagian luar 10 formasi ilusi pembangunan tanpa henti dengan api surgawi?" Seorang murid kuil Kingsu yang telah berlari ke dalam formasi bertanya kepada tuan mereka sendiri. Sang master berkata dengan ham dingin, "Tidak peduli apa yang iblis ingin lakukan, dia pasti tidak akan mampu menghancurkan 10 formasi ilusi pembangunan." Tiba-tiba, semua abadi longgar di istana surgawi merasakan seluruh tanah istana tenggelam dengan cepat. Tidak baik.
Api surgawi yang dilepaskan oleh iblis itu telah membakar bagian tubuh utama gunung itu di bawah formasi ilusi pembangunan 10. Sekarang formasi jatuh tanpa berhenti. Seorang abadi-abadi berkata dengan kaget. Karena bagian tubuh utama gunung di sekitar dan di bawah formasi telah terbakar, secara alami formasi sudah mulai turun. 10 formasi ilusi pengembangan dan istana surgawi adalah tempat paling penting dari kuil Kingsu. Oleh karena itu, jika mereka tidak lagi terletak di bagian atas dan tenggelam ke badan utama gunung sebagai gantinya, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua Tenglong. Tetapi adakah yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi dalam formasi ini? Oke kak, kita lanjut lagi nanti, terima kasih.